awal bulan sampai akhir tahun. Bayang lah gimana serunya rekap dari bulan Januari sampai Desember. Walaupun secara terus terang untuk terjun ke dunia akuntansinya saya tuh belum pernah, karena dulu waktu bulan Maret, Februari saya coba ngelamar ke suatu perusahaan manufaktur yang produksi kayu dan melakukan ekspor ke luar negeri. Saya daftar di dunia akuntansinya, tapi karena apa ya, bisa dibilang bos perusahaan yang saya lamar ini lebih percaya saya megang HRD, Human Research Development, untuk mengatur karyawan. Jadi untuk dunia perakuntansian yang saya alami ya, ketika saya magang waktu berada di dunia pendidikan profesi tersebut, 3 bulan saya megang salah satu finance terbesar di Indonesia, anak perusahaan dari Astra, yaitu VIF Group. Nggak asing lagi lah buat kalian yang namanya VIF Group. Di situ 1 bulan saya pengenalan, 2 bulan kedepannya baru saya dipercayakan untuk megang 3 kantor sekaligus. Bayanglah megang 3 kantor sekaligus, cuma capek di perjalanan doang. Dan setelah 3 bulan saya diperpanjang oleh perusahaan tersebut, tapi saya menolak dikarenakan salah satu faktor yang saya hadapi pada saat itu, akan datang yang namanya uji kompetensi akuntansi. Uji kompetensi akuntansi ini kita merekap suatu data perusahaan dari awal sampai akhir, dari menyusun jurnal sampai melaporkan suatu isi laporan keuangan perusahaan, dari pagi sampai bahkan ada yang sampai malam teman saya baru siap. Kalau saya sendiri sampai sore. Dan puji Tuhan saya diberi, pada saat ujian tersebut saya diberi nilai kompeten. Bukannya saya sombong ya, tapi ini suatu proses yang sangat menyenangkan gitu, karena secara tidak langsung kita tahu nih perusahaan ini kenapa dia bisa berjalan sampai sekarang bertahun-tahun, sedangkan kalau kita bikin usaha mungkin 1 tahun syukur-syukur masih bertahan, bahkan mungkin 3 bulan udahlah capek aku dari yang namanya dunia bisnis ini. Betul nggak Kak Wen? Iya bener banget. Dari akuntansi ini yang paling diutamakan tuh kejujuran. Walaupun kalian nggak bisa akuntansi, tapi kalau kalian jujur pasti diajarkan sama perusahaan, dikasih pelatihan. Karena mencari seorang jujur itu bisa dibilang untuk sekarang susah banget. Mungkin dari rasio 1-10 cuma ada 3. Oh ya, itu Tulang Baskara Manurung mau bertanya nih. Untuk admin bisa dibuka dulu. Ya, Tulang Baskara gimana Tulang? Wah, kebetulan leh marleh main tadi. Kebetulan aku leh kan pernah kerja di perusahaan, terus sudah pernah uji kompetensi kan. Iya betul Pak. Nah, jadi bukan ya
apa namanya apresiasi dari aku sendiri. Tapi yang tadi tulang bilang yang tadi Lai bilang diperlukan kejujuran dalam akuntansi. Iya, di dunia perakuntansian ini jujur nomor satu. Lai pernah dengar istilah pembukuan bayangan bertingkat enggak? Gimana tuh lah? Pembukuan bayangan bertingkat. Bayangan bertingkat itu untuk melaporkan apa dulu tuh tulang? Pembukuannya ketiga itu untuk owner atau dewan komisaris, untuk bank atau apa namanya investor, sama untuk pajak. Pembukaan tingkatnya itu gini. Jadi kalau Astra mungkin swasta mungkin ya. Astra swasta ya. Nah, jadi kalau pengalaman bukan sedikit kan kalau di bidang akuntansi ini. Cuman kalau di BUMN itu ada istilah namanya anak perusahaan. Susu. Nah, jadi anak perusahaan ini kalau perusahaan contoh Pertamina dengan PLN membuat anak perusahaan, Pertamina dengan PLN membuat perusahaan Perli gitu. Jadi Pertamina asetnya 1 miliar, PLN asetnya 1 miliar, mereka sama-sama menaruh aset di Perli, jadi aset di Perli 2 miliar, betulan. Oh, itu ikutnya ke merger suatu perusahaan ya, tulang ya. Membentuk anak perusahaan. Bukan merger, itu istilahnya holding. Iya, Kalau nggak salah. Pembentukan anak perusahaan dari kedua belah pihak kan. Ya, sebuah bentuk melahirkan anak perusahaan baru. Itu kalau kita membuat anak perusahaan kayak gitu, kalau untuk kedua belah pihak kemungkinan belum ada sih tulang kasus seperti itu. Tapi kalau serius ya, maksudnya serius itu ya, di Indonesia belum pernah ada, maksudnya kalau menurut pengalaman lain maksudnya gitu. Kalau pembentukan anak perusahaan yang terjadi di Indonesia itu ada dari PT Jarum lah. Kita tengok PT Jarum dari sebuah perusahaan pabrik rokok, dia bisa mengambil alih BCA dan membuka anak perusahaan Blibli.com, suatu perusahaan. Gitu. Nah, Gitulah. Jadi kalau seandainya mereka menginjam ke bank, masing-masing memberikan pembukuan, berarti saham kan itu kan masing-masing menaruh saham di Blibli gitu kan. enggak tulang, kalau kita membuka aset. kalau kita membuka anak perusahaan itu jadi pure dari perusahaan terpusatnya, baru kalau ada orang yang mau join barulah itu namanya dijual saham dari anak perusahaan itu gitu tulang. Nggak salah, saya minta maaf. Itu aset perusahaan. Aset perusahaannya yang terjadi ketika PT Jarum ini membuka Blibli, otomatis dia mengeluarkan uang seperti dia membuka usaha baru. Tapi nanti pada saat laporan akhir tahun, di situ cuma berbedanya tulang. Nah, anak perusahaan ini melaporkan laporan akhir tahunnya sama, tapi ntar di pusat beda gitu. Nah, ini bisa nggak Cak, kalau contoh Jarum mempunyai aset bergerak atau tidak bergerak 1 miliar, terus dia punya anak perusahaan Blibli gabungan dengan apa tadi itu, tapi dia transfer asetnya itu ke Blibli 1 miliar juga, bisa kan? Bisa tulang. Itu kebijakan dari Jarumnya sendiri tulang. Nah, benar. Tapi kalau terjadi pembukuan atau pengajuan suatu proposal ke bank, Jarum mengajukan dengan total asetnya 1 miliar, Blibli juga mengajukan dengan 1 miliar, itu kan diterima bank. Dua-duanya tembus bank.
untuk pengajuan surat pinjaman ya. Ya gitulah, bisa pinjaman, bisa jaminan. Tapi biasanya kalau dari terpusat sudah ngambil pinjaman, bawahan juga nggak bisa langsung majuin dulu tulang, tunggu konfirmasi dari atasan. Biasanya kan Nah, kalau atasan nengok nih, anak perusahaan kita butuh dana tapi kita nggak punya uang, jadi kita secara tidak langsung aset perusahaan yang dimiliki PT Jarum kita gadaikan ke bank, dan bank akan menilai berapa yang akan dicairkan. Itu tuh Bang. Nah, aku sederhanain lagi ya. Jadi contohnya Jarum punya aset 1 miliar. Biarlah dari bank kita anggap aja 70%, nggak tahu sekarang udah turun atau. Nah, berarti bank kan ngasih pinjaman 700 juta, betul kan? Iya. Nah, kan asetnya tadi kan udah ditransfer juga ke Bibli. Nah, Bibli juga ngasih pinjaman 700 juta. Nah, cair juga kan? Iya betul. Nah, bisa nggak kita asumsi sebuah perusahaan hanya membentuk anak perusahaan? Hanya membentuk, belum pernah profesional tapi aset sudah ada. Putus-putus suara tulang. Bisa nggak kita asumsikan sebuah perusahaan merupakan perusahaan cuma membuat aja, belum ada operasional tapi aset sudah punya? Itu bisa tulang. Karena proses pembentukan perusahaan itu kan nggak gampang juga ya. Kita harus melihat beberapa aspek juga, gimana sih cara kita memulai bisnis, persyaratan umum apa sih yang harus kita jalani, kan gitu tulang. Jadi misalnya PT Jarum memberikan modal ke Blibli ini sebesar 700 juta. Nah, di Blibli ini udah dipegang Blibli ini nih 700 juta nih. Lalu nanti dari pihak Blibli kan belum menjalankan operasi sama sekali tuh, uang masih utuh. Dia dapat sumbangan modal 700 juta dari pusat,